Ada seorang sastrawan namanya Syairun Nabi, penyairnya Nabi Muhammad SAW, Hassan bin Thabit. Ini masuk Islam usia 60 tahun. Sudah tua, lebih tua dari Nabi, tapi umur panjang. Diceritakan biografinya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Shahabah. Beliau meninggal usia 120 tahun umurnya, sehingga dikatakan 60 tahun jadi orang musyrik, 60 tahun jadi orang Islam. 120 tahun. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah, beliau ini sastrawan yang memiliki 3 kemuliaan. Yang pertama, kana syairal ansar fil jahiliyah. Beliau menjadi sastrawan kaum Ansar di masa jahiliyah. Yang kedua, kana syairar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fin nubuwah. Yang kedua, beliau menjadi sastrawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kenabian Nabi Muhammad, di masa Islam. Yang ketiga, kana syairal Yaman. Beliau menjadi penyairnya, sastrawannya negeri Yaman. Nah, ini Hassan bin Thabit. Ada kisah yang menarik. Nabi ketika tiba di kota Madinatul Munawwarah, ya, di kota Madinatul Munawwarah, ada orang-orang munafik, orang-orang jahat bayar Hassan bin Thabit untuk membuat karya puisi yang isinya mencela Nabi Muhammad. Dibayar dengan harga yang mahal. Tujuannya ketika Nabi datang, engkau bacakan tuh syair. Karena zaman itu kan zaman lagi tingginya sastra Arab. Puisi-puisi sedang berkembang dengan pesatnya pada masa itu. Jadi mereka kadang-kadang berperang bukan dengan pedang, tapi juga kadang-kadang berperang lewat puisi di zaman itu. Maka dia buat syair-syair yang isinya mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hassan bin Thabit ini belum pernah berjumpa Rasulullah, belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosoknya seperti apa belum pernah. Sudah disusun dengan begitu rapinya, niatnya mau dibacakan langsung di depan Nabi ketika Nabi tiba. Ternyata ketika dia lihat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menatap wajah Nabi Muhammad, langsung itu syair yang dia tulis dia sobek. Baru menatap wajah Nabi, terima itu hidayah Islam. Dia lihat wajahnya Nabi, dia mau utarakan dia punya syair yang isinya mencela Nabi, tidak mampu, tidak pantas. Akhirnya dia sobek itu syairnya yang setelah disusun. Pulang ke rumah, dia mengganti syair yang tadinya celaan, dia rubah menjadi syair isinya pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia buat syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi kepada orang-orang munafik tadi. Dia kembalikan uang. Ini uang kalian saya kembalikan. Apa yang kalian perintahkan kepada saya untuk mencela Nabi Muhammad lewat syair puisi saya, maka saya batalkan. Dan ketahuilah, saya sekarang telah menerima agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sekarang dengarkanlah, sekarang saya sudah menyusun puisi pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang dia bacakan di depan orang munafik. Dibacakan di depan orang-orang munafik. Kemudian dia baca, dia katakan, lamma ra'aitu anwarahu tala'at wada'atu min khifati kaffi ala basari. Tatkala pertama kali saya memandang wajahnya Nabi Muhammad, maka yang saya lihat adalah cahaya yang terang benderang, kata beliau syairnya. Wada'tu min khifati kaffi ala basari. Di saat saya memandang keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tutup kedua mata saya dengan telapak tangan saya karena saya takut akan membutakan mata saya karena begitu indahnya Nabi Muhammad. Khaufan ala basari min husni suratihi. Saya tutup rapat-rapat mata saya karena saya takut mata saya buta karena begitu indahnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
falastu anzurhu illa ala qadri, dan saya mencuri pandangan semampu saya, hanya mampu melihat sedikit dan sedetik daripada keindahan Nabi Muhammad SAW. Ya, ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, ruhnya beliau ini dari cahaya, terbalut dengan fisik jasad yang terang seperti rembulan. Kahilyatin nusijat minal anzumi zuhuri, beliau bagaikan perhiasan yang sangat indah yang ditenun dan dijahit dengan bintang-bintang yang bersinar terang benderang dan berkilauan. Itu syair terindah yang pernah disusun oleh Hassan bin Thabit ketika pertama kali melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang-orang yang ketika belum menerima Islam, hanya dengan menatap wajah Nabi mereka masuk Islam. Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, Nabi tiba di kota Madinah, ia katakan faji'tu finnas li anzura ila wajhihi, saya datang dengan rombongan manusia untuk melihat wajah Nabi. Bagaimana sih wajahnya Nabi Muhammad? Li anzura ila wajhihi falamma ra'aitu wajhahu, tatkala saya melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab, maka bertambah yakin ini wajah bukan wajah pendusta, ini wajah pasti wajah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam, lihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada syair yang sering kita baca, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta misbahu suduri anta iksirun wa ghali. Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Enak, gak pernah bosan dari kecil sampai hari ini diulang-ulang syair itu, nadanya seperti itu, gak pernah bosan. Kenapa tidak pernah bosan? Karena yang disebutnya adalah Nabi Muhammad. Karena disebutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain bosan. Lagu misalnya, ada gak satu lagu yang kita nyanyi terus dari 7 tahun sampai usia sekarang? Pasti sudah lupa, ganti yang lain lagi, diganti lagi yang baru. Tapi kalau ini nadanya sama, isinya sama, dibaca dari dulu sampai hari ini, bahkan nanti sampai kita sudah tua, tidak pernah bosan. Kenapa? Karena isinya nur, isinya cahaya, isinya manusia yang dicintai oleh Allah, isinya manusia yang Allah ciptakan alam ini untuknya, isinya manusia yang menjadi pemimpin di yaumil qiyamah, isinya manusia yang sangat dicintai oleh Allah, isinya manusia yang paling baik hatinya, isinya manusia yang paling tampan wajahnya, isinya manusia yang paling baik akhlaknya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, engkau matahari, anta badrun, engkau rembulan, anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya, anta misbahus sudur, engkau lampu pelita dalam hati kami, anta iksirun wa ghali, engkau adalah emas yang paling mahal di alam jagat raya ini, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat, indah, enak di hati. Ya, kalau tahu nih, bahasa cinta itu ya enak. Bahasa cinta kepada Nabi tidak mungkin salah. Bahasa cinta kepada Nabi tidak mungkin mengarah kepada hal yang dimurkai oleh Allah. Syair pujian kepada Nabi Muhammad dilakukan oleh para sahabat. Hassan bin Thabit contohnya,
Beliau punya syair kepada Nabi begitu banyak. Ada pernah beliau mengatakan, qiyami min Rasulillah alayya fardun wa tarkul faraidi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yaqumu. Ia katakan, ketika Nabi datang, saya selalu berdiri menghormati kedatangan Nabi Muhammad. Orang-orang yang ada di samping bertanya, kenapa tiap kali Nabi datang engkau berdiri? Kata Hasan bin Thabit, saya heran bagi orang yang punya akal dan hati melihat manusia yang paling mulia, yang penuh dengan keindahan, dia datang namun dia tidak berdiri menghormatinya. Saya heran sama orang seperti itu. Dan meninggalkan sesuatu untuk memuliakan Nabi adalah perkara yang tidak baik. Itu kata Hasan bin Thabit. Dalam syairnya yang lain, ia katakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Tidak pernah mata ini memandang sosok manusia yang paling indah seperti memandang Nabi Muhammad. Tidak ada lagi wanita-wanita di alam dunia ini melahirkan anak yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Beliau diciptakan terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan beliau tercipta atas keinginan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Syair lainnya yang beliau katakan, wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza muhammadu. Hasan bin Thabit punya syair ini. Ia katakan, Allah selalu menggandengkan nama Nabi dengan namanya Allah. Apabila orang yang azan melatunkan azan di salat 5 waktu, di situ menyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, maka setelahnya ada nama Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu. Dan nama Nabi Muhammad juga diambil dari nama kemuliaan Allah. Wa dzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Pemilik arsy Allah yang maha mulia dan manusia termulia pemilik nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau mengatakan, banyak syair-syair disusun oleh para ulama membuat kodifikasi pengumpulan syair-syair pujian yang berasal dari Hasan bin Thabit untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa balasan Nabi Muhammad ketika dipuji dengan syair-syair yang indah? Nabi Muhammad katakan, ya Hasan uhjuhum wa ruhul kudus ma'ak. Wahai Hasan, lawanlah mereka dengan syair-syair pujianmu kepadaku, dan malaikat Jibril akan selalu bersamamu. Imam Nawawi mengatakan, kalau ada orang memuji Nabi Muhammad dengan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut didoakan dengan kebaikan kepadanya. Bukan hanya manusia yang mendoakan kebaikan kepadanya, tanpa sepengetahuan kita ada malaikat yang mendoakannya. Karena Nabi mengatakan, Ruhul Kudus ma'ak, malaikat Jibril bersamamu di saat engkau memujiku, kata Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, di saat Nabi meninggal dunia, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ternyata Hasan bin Thabit di dalam masjid Nabi naik di satu tempat, kemudian beliau mengubah syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad di dalam masjid Nabi Muhammad SAW. Kemudian didengar oleh para sahabat, di antaranya ada Abu Hurairah. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu masuk ke dalam masjid, beliau tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan beliau dengan pandangan mata yang tajam kepada Hasan bin Thabit. Riwayat yang lain beliau berkata, fi masjidin Rasulillah antun syidu syi'ra. Engkau berani wahai Hasan membuat syair di dalam masjid Nabi Muhammad, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun mink. Dulu
saya mengubah syair pujian kepada Nabi Muhammad di dalam masjidnya, dan di saat itu di dalam masjid tersebut ada orang yang lebih baik darimu, yaitu Nabi Muhammad. Artinya apa? Di saat syair itu dipujikan di dalam masjid Nabi, pada waktu itu Nabi ada di dalam masjid dan Nabi tidak marah. Bahkan Hasan bin Thabit mengatakan, kalau tidak percaya tanya ke Abu Hurairah. Ajib anni, wahai Abu Hurairah, engkau saksi mata di saat saya memuji Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Maka dijawab oleh Abu Hurairah, benar, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pujian-pujian yang dikeluarkan oleh Hasan bin Thabit kepadanya, Nabi mengatakan, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, bantulah dia, kuatkanlah dia, Hasan bin Thabit yang telah memuji diriku dengan disusul dengan malaikat Jibril selalu bersamanya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab tersadar, oh ternyata hal ini beliau tidak mengetahui. Maka waktu beberapa hari kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan membuat mimbar khusus. Mimbar khusus dimasukkan di dalam Masjid Nabawi. Kemudian dipanggillah Hasan bin Thabit, wahai Hasan bin Thabit, ayo ke sini. Ala hadza kum fa anshid. Sekarang di atas mimbar ini berdirilah engkau dan pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah beliau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, ini sastrawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memuji Nabi Muhammad ada nilai di sisi Allah. Ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita puji manusia yang telah dipuji oleh Allah. Yang kita puji manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Yang kita agungkan manusia yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam